Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Isna? Alhamdulillah, luar biasa. Oke ya, sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran pada hari ini yang pertama itu tentang senam lantai. Senam lantai itu ada yang akan kita laksanakan itu ada dua ya. Yang pertama gerakan sikap lilin dan juga sikap kapal terbang ya. Seperti apakah itu? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Mbak Isna dan teman-temannya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Ya. Minimal itu 3M ya. M yang pertama apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke ya, dan juga menjaga imunitas ya. Menjaga imunitas tubuh kita itu dengan cara Mbak Isna itu memakan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup ya. Itu akan bisa menjaga imunitas tubuh kita. Ya. Oke, kemudian ya langsung saja ya, Pak Guru di sini akan menjelaskan tentang senam lantai ya. Senam lantai nanti Mbak Isna itu akan melakukan gerakan yang pertama sikap lilin ya, sikap lilin, kemudian sikap kapal terbang. Apakah itu sikap lilin ya? Sikap lilin itu bermanfaat yang pertama menjaga kesehatan, kemudian membentuk otot perut dan menguatkan otot perut ya. Kemudian yang kedua yaitu sikap kapal terbang. Sikap kapal terbang itu sendiri itu bermanfaat, bisa menguatkan otot kaki ya, otot kaki saat bertumpu menumpu badan. Oke, langsung saja kita mempraktekkan senam lantai yang pertama sikap lilin ya. Sikap lilin. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita melakukan pemanasan. Pemanasan ada dua. Yang pertama peregangan atau pemanasan dinamis, dan yang kedua ada pemanasan statis ya. Yang peregangan atau pemanasan statis itu bermanfaat untuk menyiapkan otot-otot kita untuk melakukan kegiatan atau kegiatan berolahraga. Kemudian pemanasan dinamis itu bermanfaat untuk menaikkan suhu pada badan kita. Oke, langsung saja kita melakukan peregangan ya, dari kepala, kemudian tangan, dan terakhir kaki ya. Oke, hitung 1 sampai 8 dimulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yaitu pemanasan statis atau peregangan. Kemudian selanjutnya pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis dimulai dari kepala,
hitungan 2 kali 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, itu pemanasan dinamis. Oke, yang pertama senam lantai gerakan sikap lilin ya. Sikap lilin mula-mula yang pertama tubuh ya atau badan itu tidur terlentang di atas matras ini ya, di atas matras. Kemudian yang kedua kedua tangan itu di samping badan ya, di samping badan untuk menyangga nanti punggung kita saat ditarik ke atas ya. Kemudian selanjutnya kedua kaki ditarik ke atas sampai lurus ya. Seperti itu kita praktekkan langsung, nanti Pak Guru contohkan, kemudian Mbak Isna mengikuti ya. Oke, yang pertama itu badan telentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas ya, kedua tangan menopang badan ya. Selanjutnya sesudah di atas digerakkan ke samping kanan dan kiri, 1 2 1 2, kemudian digerakkan ke depan dan belakang, 1 2 1 2. Oke, seperti itu bisa? Bisa. Coba praktekkan. Oke, terus diangkat ke atas sampai lurus, kemudian digerakkan ke samping kanan, samping kiri, 1 2 1 2. Selanjutnya digerakkan ke depan dan belakang, 1 2 1 2. Oke, cukup. Kemudian gerakan yang kedua senam lantai itu yaitu sikap kapal terbang ya. Yang pertama itu badan berdiri tegak, tubuh sempurna ya. Kemudian kedua tangan direntangkan. Setelah direntangkan, kemudian kaki yang terkuat yang bertumpu ya, bertumpu. Kemudian selanjutnya badan dicondongkan ke depan, lalu kaki yang satu itu ditarik ke belakang ya. Oke, ya kita praktekkan langsung. Yang pertama sikap sempurna berdiri tegak, kemudian kaki yang terkuat. Yang terkuat mana? Yang kanan ya, berarti yang kiri nanti diangkat ya. Badan ke depan ya. Tangan direntangkan. Oke, direntangkan kedua tangan direntangkan samping kanan, samping kiri, kemudian kaki kanan yang bertumpu, 1 2 3, terus sampai gerakan horizontal ya. Setelah sampai horizontal ditahan beberapa detik, 1 2 3 4 5. Oke, cukup ya. Coba sekarang Mbak Isna mempraktekkan sendiri. Yang pertama oke, kemudian terus terus ya, oke, tahan beberapa detik. Oke, cukup. Oke, pembelajaran pada hari ini telah selesai.
selesai, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita melakukan pendinginan atau cooling down. Itu yang bermanfaat. Dari pendinginan tersebut, yang pertama mencegah kelelahan otot, mengatur fleksibilitas badan, dan mengurangi stres dari badan ataupun tubuh. Oke, cooling down itu ada beberapa cara. Yang pertama, tangan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup untuk pendinginan kali ini. Mbak Isna sudah paham ya? Sudah. Yang tadi itu ya. Nanti Mbak Isna, Pak Guru kasih tugas ya. Nanti berlatih ya. Setelah bisa, nanti Pak Guru kesini lagi, kemudian menilai apa yang telah Mbak Isna lakukan ya. Ini ada tugas seperti ini tugasnya. Kemudian berlatih di rumah. Selanjutnya kalau 1 minggu lagi Pak Guru kesini, kemudian menilai apa yang telah Mbak Isna lakukan dengan latihan. Yang pertama apa tadi? Sikap lilin. Dan yang kedua? Sikap kapal terbang. Oke. Cukup dari Pak Guru. Ada yang Mbak Isna tanyakan? Tidak. Oke ya. Pak Guru akhiri sampai di sini ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Guru izin pulang. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nur Ismatul Hawa, kelas 4, alamat Gebik. Tanggapan saya sebagai siswa tentang pembelajaran online di masa pandemi ini ada sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, tanggapan saya adalah 1. Dapat mengatur waktu. Dengan pembelajaran di rumah, saya dapat fleksibel mengatur waktu, seperti kapan mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, istirahat, dan beribadah. 2. Menambah wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. 3. Menambah kedekatan saya dengan keluarga. Dari sisi negatif, tanggapan saya adalah 1. Ribet karena semuanya serba online. 2. Batas pengumpulan tugas yang sangat mepet. Walaupun belajar di rumah itu menyenangkan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan senangnya belajar bertatap muka dengan guru dan teman-teman di sekolah. Karena sebaik-baiknya pembelajaran daring lebih baik pembelajaran langsung. Kami rindu sekolah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Pembelajaran PJOK ini bagi saya sangat asyik dan menyenangkan. Pak gurunya kreatif dan menginspirasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sidik Widiartono, dipanggil Bapak Sidik. Saya sebagai wali kelas 4. Tanggapan tentang pembelajaran online yang pertama, 1. Menurut kita selalu pendidik untuk sekreatif dan seinovatif mungkin penerapan sistem pembelajaran ini yang menyenangkan.
Yang kedua, menurut kita harus tahu teknologi di era digital ini. Yang ketiga, pembelajaran PJOK ini siswa sangat senang dan antusias. Kemudian yang keempat, di masa pandemi kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak dari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Hartati, Kepala Sekolah SD 1 Tempurrejo, Kecamatan Kalimbawang, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan on-service pembekalan CPNS tahun 2021 Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan di SD Tempurrejo 1. Pembelajaran telah dilaksanakan oleh Bapak Dian Bayu Krisna pada tanggal 29 Januari tahun 2021. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode home visit, di mana pembelajaran ini sangat tepat sekali dilaksanakan di SD 1 Tempurrejo karena dalam masa pandemik pembelajaran secara online belum dapat dilaksanakan secara maksimal di SD Tempurrejo karena kekurangan sarana dan prasarananya. Pembelajaran home visit sangatlah tepat dilaksanakan oleh Bapak Bayu Krisna karena pembelajaran ini sangat menyenangkan, membuat anak-anak senang karena didatangi oleh gurunya di rumahnya masing-masing. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, anak-anak melaksanakan pembelajaran tersebut dengan menerapkan 3M. Anak-anak sangat antusias sekali dalam pembelajaran itu. Semoga anak-anaknya nanti akan dapat terbiasa dengan menggunakan metode home visit tersebut. Demikian testimoni saya pada pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Dian Bayu Krisna. Ada salah dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.